Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa pada kesempatan hari ini walaupun dari media online. Ibadah yang kita lakukan karena situasi pandemi COVID-19 tidak akan mengurangi sukacita kita dan pengharapan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam online pada kesempatan hari ini saya menghimbau semua kita, Bapak Ibu, kita boleh satukan hati kita untuk siapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan dan masuk dalam ibadah kita sekalipun kita masing-masing mengadakannya di rumah dan panduan dari gereja. Kami sangat berharap sekali kita boleh menghargai hadirat Tuhan. Ya, kita hentikan sejenak semua aktivitas yang ada di rumah, baik anak-anak kita, suami istri semuanya. Kita berkumpul sejenak, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang merindukan Tuhan, yang rindu hadirat Tuhan, yang rindu mengalami kuasa Tuhan, dan ingin imannya diteguhkan oleh Tuhan, pasti akan mengalaminya. Dan kesempatan hari ini, saya mengajak kita dari awal sampai berakhir ibadah kita boleh mengikutinya dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, dan kita menghargai hadirat Tuhan. Selamat menikmati ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, siapkan hatimu. Mari persiapkan seluruh keluarga kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan kita Allah yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Karena Engkau tak mesti berikan kekuatan buat kami Bapa. Haleluya, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allahku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Allah kami yang layak kami muliakan. Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja, yang patut kami muliakan dan patut kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami. Biarlah Tuhan Yesus kami undang hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari katakan bahwa Allah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, mari katakan. Engkaulah Allah kami, sumber kekuatan kami. Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Engkau Allah kami, sumber kekuatan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kini kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami menyatakan bahwa Engkaulah kekuatan jiwa kami, Amin. bahwa Engkaulah ketenangan dalam batin kami Tuhan. Haleluya. Kami ikrarkan Tuhan Yesus bahwa kami akan mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam
hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Iya Yesus, Engkaulah kekuatan di jiwa kami Tuhan. Engkaulah ketenangan dalam batin kami Tuhan. Iya Allahku, Kau Allah kami, sumber segalanya buat kami. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ketenangan di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu bagi semua kita yang mengikuti ibadah pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 telah membuat semua apa yang kita rencanakan menjadi kacau balau tentunya, ya. Bahwa di mana dikatakan sejak dari bulan Maret yang lalu dan kita sudah sampai di bulan Juni, kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 itu pun dilakukan karena sudah ribuan orang yang mengalami kematian oleh karena COVID-19 ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, isu adanya isu atau sesuatu yang baru yang kembali disampaikan bahwa new normal akan dilakukan, itu mungkin membuat sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tetapi ingat bahwa akan diberlakukannya nanti setelah tanggal 15 Juni new normal ini bukan berarti penyebaran COVID-19 itu sudah berhenti, bukan, saudara. Ya, di berbagai daerah-daerah yang lain masih mengalami peningkatan, termasuk di Batam sendiri. Ya, peningkatan orang yang terpapar COVID-19 itu terjadi masih. Hanya seperti memang ketika Pemko atau Wali Kota Batam melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat bahwa memang COVID-19 tidak dapat kita berantas atau kita hentikan penyebarannya, apalagi vaksinnya belum ditemukan. Dan kalau situasi ini berlanjut dan kita nggak melakukan sesuatu yang baru, terobosan seperti persiapan-persiapan untuk new normal ke depan, krisis ekonomi akan terus semakin buruk di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa berlakunya nanti new normal bukan berarti bahwa virus COVID-19 sudah tidak ada lagi. Tapi masih ada, dan perlu kita tahu bahwa semakin meningkat terus di Batam, semakin bertambah orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Saudaraku, bicara tentang krisis Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, karena memang kita harus akui bahwa tidak ada yang tidak merasakan dampak daripada virus COVID-19 ini secara khusus kepada pengaruh ekonomi. Ya, mungkin ada teman-teman yang di Batam, yang di luar Batam, yang telah kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara oleh karena virus ini, oleh karena penyakit ini. Dan kita berkata mungkin, kenapa ini terjadi? Saya mengikut Tuhan, saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan perekonomian kami mengalami keterpurukan dan sebagainya. Saudaraku, kita melihat bahwa ternyata dalam Alkitab pun ada masa orang-orang yang mengikut Tuhan pun pernah mengalami yang namanya krisis, saudaraku. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang taat dan percaya kepadanya sekalipun di masa-masa krisis. Dan pemeliharaan Tuhan inilah yang rindu, seperti Tuhan memelihara orang-orang percaya sebelumnya. Saya berharap kita pun mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa krisis sekalipun, karena kita percaya dan taat kepada Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita jauh berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di masa krisis, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami datang pada kesempatan hari ini memohon kepadamu supaya Tuhan berbicara kepada kami di situasi sulit yang sedang kami hadapi. Kami Tuhan rindukan Engkau menyampaikan isi hatimu kepada masing-masing kami. Kuatkan dan teguhkan kami dan tuntun kami supaya kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan sekalipun situasi di dalam kehidupan kami semakin hari sepertinya semakin sulit. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman bagi tiap-tiap kami, dimanapun kami yang mendengarkan ini berada, kami rindu sesuatu terjadi dan kami semakin teguh berpegang dan percaya kepada Tuhan. Berfirman Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, saya katakan tadi berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Saya mengajak kita, saudaraku, melihat satu topik ya di dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya ke-7 sampai ayat ke-16. Saya akan baca bagi kita pada kesempatan hari ini. Ayat 7 berkata,
Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kalau kita bandingkan di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, krisis yang dialami oleh Elia dan janda di Sarfat tidak ada apa-apanya dengan krisis yang kita hadapi, saudara. Karena kenapa? Krisis yang dialami oleh Elia dan orang Israel pada masa itu, ketika dikatakan hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan, bukan saja hanya tumbuh-tumbuhan gak bisa tumbuh dan menghasilkan buah, ternak pun tidak dapat mendapatkan minuman dan makanan karena tidak ada tumbuhan, saudaraku. Ini krisis yang sulit bagi kita. Beberapa waktu yang lalu pada bulan Maret, ya, sebelum membumingnya krisis COVID-19, ya, beberapa bulan air tidak turun, hujan tidak turun di bumi kota Batam secara khusus, ya, sehingga sempat ada penjadwalan untuk penyalaan air. Lalu kemudian kita mulai khawatir karena virus COVID-19 sudah mulai nyampe ke Indonesia, dan itu perlu harus kebersihan, dan air tentunya diperlukan untuk kebersihan. Kita sudah cukup khawatir, ada orang sudah beli ember dan sebagainya baru berapa bulan, saudara. Perhatikan ini 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun membasahi bumi. Bukan hanya hujan, bahkan embun pun di pasal 17 ayat 1 itu dikatakan embun pun tidak turun. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa ya yang menjadikan kenapa terjadi hujan bahkan embun pun tidak turun di muka bumi? Ternyata, saudaraku, Ahab yang memerintah sebagai raja pada masa itu, dikatakan Ahab hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Ahab ini lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Kenapa? Selain Ahab dikatakan menyembah Baal, dikatakan Ahab ini mendirikan misbah untuk korban persembahan bagi Baal, dan mereka menggiring orang Israel untuk juga memberikan persembahan di misbah itu kepada Baal. Dan penyembahan berhala semakin subur karena kenapa? Rupanya Ahab ini memiliki istri atau punya istri yang bernama Isabel, ya. Itu adalah orang yang membawa penyembahan berhala, dan dikatakan bahwa lewat semuanya ini orang-orang Israel atau penyembahan berhala semakin subur di Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Itulah yang membuat bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, itu semakin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang sudah menuntun bangsa itu keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian dan menjadikan umat Israel menjadi milik kepunyaannya. Dan dikatakan Ahab raja yang melakukan hal yang lebih jahat dibanding raja-raja yang sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah. Mengapa krisis terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan kemarau berkepanjangan sampai 3 tahun 6 bulan, hujan bahkan embun pun tidak ada di muka bumi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengutus Nabi Elia. Inilah situasi yang sulit yang dikatakan, saudaraku. Mengapa Elia menghadapi situasi yang sulit? Karena memang Elia dalam pelayanannya berhadapan dengan seorang raja yang begitu dia beribadah kepada Tuhan, tetapi dia juga beribadah kepada Baal, bahkan sampai mendirikan mezbah untuk Baal dan menggiring orang-orang Israel untuk mempersembahkan korban kepada Baal, saudaraku. Dan punya istri yang adalah juga orang penyembah Baal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bersama-sama kita perhatikan bahwa Elia menghadapi situasi yang begitu berat dalam pelayanan di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu. Dan Tuhan mengutus Elia di sana supaya sadarlah Raja Ahab, supaya bangsa Israel bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini situasi yang sulit. Bukan hanya itu, ya, ternyata Tuhan menegur Raja Ahab, bangsa Israel, oleh karena kejahatan mereka, oleh karena kemerosotan moral yang sedang terjadi di sana, dengan mendatangkan kemarau 3 tahun 6 bulan. Dan yang mengalami dampak itu bukan hanya mereka, Ahab dan orang-orang jahat. Orang-orang yang benar termasuk Elia juga akhirnya menghadapi krisis. Bukan dia harus berhadapan dengan raja. Bayangin menegur seorang raja. Elia siapa? Seorang hamba Tuhan, ya, dari daerah kecil. Lalu kemudian dia diutus menyampaikan, menegur raja untuk bertobat. Ini nyawa taruhannya, saudara. Lalu kemudian akhirnya ketika dia sudah tinggalkan Ahab, Tuhan suruh untuk berada atau pergi ke tepi sungai Kerit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungai Kerit ini, saudara, ada di sebelah timur sungai Yordan. Kalau kita baca dalam pasal 17 ayat 3, sungai Kerit menurut para ahli bicara adalah sungai kecil yang mengalir menuju sungai Yordan dekat Tisbi, tempat Elia atau tempat kelahiran Elia. Tempat ini dulunya adalah tembok-tembok yang banyak gua-gua, ya, untuk tempat persembunyian. Tidak ada orang yang bertempat tinggal di tempat ini, saudaraku. Bahkan orang pun sangat jarang sekali bepergian atau datang berkunjung ke lokasi ini. Sehingga kita bisa bayangkan kalau Elia diutus udah harus menghadapi Raja Ahab, menyampaikan, menegur dosanya, lalu kemudian harus tinggal, lalu pergi tinggal di sungai di sungai Kerit, ya, daerah yang sunyi, ya, ada tembok-tembok dan gua-gua tempat persembunyian di sana, dan orang sangat jarang pergi ke sana. Dan itu sebabnya Tuhan mengutus burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia, karena memang tidak ada orang yang tinggal di sana. Kebayang, saudaraku, sulit keadaannya, tinggal seorang diri di tepi sungai Kerit yang sunyi, jauh dari orang-orang, dan dia hanya sendiri di sana. Ketika Tuhan katakan pergi, Elia pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini situasi yang dihadapi. Ya, mengapa Elia dan janda di Sarfat bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di masa krisis? Sama seperti saya katakan tadi, bahwa ternyata Elia ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Elia taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengkehendaki supaya Raja Ahab bertobat, ditegur
dosa-dosanya, bangsa Israel supaya bertobat, sadar dengan dosa-dosanya, walaupun nyawa taruhannya, Elia pergi ke sana, saudara, sampaikan firman itu, teguran itu. Bahkan dikatakan bahwa hujan dan embun pun tidak akan ada selama 3 tahun 6 bulan jikalau aku tidak mengatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Elia sampaikan kepada Ahab. Nyawa taruhannya itu gak mudah, saudara. Lalu kemudian setelah sampaikan firman Tuhan, Elia harus pergi ke tepi sungai Kerit, di mana orang tidak ada di sana, di mana tidak ada yang tinggal di sana, bahkan orang pun jarang sekali untuk pergi ke sana. Dia harus berada sendirian. Sepi sangat memang jika bicara tentang seorang hamba Tuhan melakukan tugas yang seperti ini tidak mudah. Diperlukan sebuah penyerahan total, ketaatan penuh. Dan ini yang Elia sedang miliki dan taati dan lakukan. Elia taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita mungkin sedang pernah mengalami sebuah tekanan. Kita mungkin meragukan, saya ini orang yang taat sama Tuhan, saya orang yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan, saya adalah orang yang cinta sama Tuhan. Mari koreksi, tanya dirimu, ketaatanmu kepada Tuhan seperti apa? Kita belajar dari Elia. Elia dikatakan ketika Tuhan katakan, sampaikan firman Tuhan kepada Ahab, ketika dikatakan pergi ke tepi sungai Kerit, walaupun itu sepi dan tidak ada orang di sana, Elia melakukannya. Bahkan yang terakhir, saudaraku, apa yang dalam bacaan kita masih ada hal-hal yang lain yang Elia lakukan bersama untuk sebagai bukti ketaatan kepada firman Tuhan. Tapi kita hanya perikop ini dulu. Yang ketiga, saudaraku, kita melihat ketaatan Elia ketika Tuhan katakan untuk pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda. Itu daerah Sidon. Itu Sidon, daerah Sidon itu adalah kampung halamannya Isabel, ya, di mana di sana penyembahan berhala, ya. Perhatikan bersama-sama pada kesempatan hari ini, Tuhan mengingatkan kita begitu taatnya Elia kepada firman Tuhan. Sesuatu yang gak enak, setelah di tepi sungai Kerit, dari sungai itu dia bisa makan, lalu Tuhan suruh burung gagak mengantar makanan, baik roti maupun daging. Oke. Lalu kemudian sudah aman di sana, masih saja karena kemarau yang berkepanjangan, sungai Kerit itu mengering, saudara. Tetapi Tuhan katakan, pergilah ke Sidon, ada janda di Sarfat, engkau bertemu dengannya, aku telah memerintahkan dia untuk beri engkau makan. Saudaraku, janda yang akan memberikan Elia makan di zaman krisis kemarau yang sudah berkepanjangan. Boya kepada orang kaya, kepada saudagar, kepada pejabat negeri. Tapi tidak, Tuhan katakan ke janda yang ada di Sarfat, di daerah Sidon, saudara. Apapun itu, jandakah itu, nih Nabi Elia tetap lakukan, tetap taat kepada Tuhan. Dia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda yang ada di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan hari ini Tuhan mengingatkan kita seberapa taat kita kepada Tuhan. Oh, mungkin kita berkata, dia ini kan hamba Tuhan, dia seorang nabi, wajarlah dia itu taat kepada Tuhan dan melakukannya. Oke. Kita lihat apakah hanya hamba Tuhan dalam parikop ini yang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, atau ada juga orang awam, kaum awam. Ada, yaitu si janda tadi, saudaraku, yang Tuhan katakan bahwa dia akan bertemu dengan janda itu. Ya, saya ajak kita melihat, saudaraku, dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita, saudaraku. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagi
bagiku sepotong roti. 3 saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Elia akhirnya bertemu dengan janda itu. Elia katakan, ambilkanlah aku sepotong roti. Setelah dia tadi meminta air dalam kendi. Dikatakan bahwa permintaan Elia merupakan ujian yang sangat beratlah bagi si janda. Wajar kan? Karena dikatakan bahwa ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong roti api. Saya ulangi, sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bayang-bayang kematian sudah ada di depan mereka karena tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu kemudian Elia datang, orang yang gak dikenal, bukan orang Sidon, saudara. Elia tiba-tiba datang, minta minum, minta roti. Sungguh demi Allahmu yang hidup, aku nih gak punya roti, tinggal segenggam. Aku akan mengolahnya, dan lalu ketika kami sudah makan ini segenggam, mungkin kalau istilah di zaman now ya, ngotor-ngotori tenggorokan, mungkin gitu kali ya. Segenggam roti, segenggam tepung, bikin satu loyang brownie saja perlu berapa ons tepung untuk itu, saudara. Belum lagi campur ada telur dan lain sebagainya, sehingga ada loyang besar cukup kenyang beberapa orang. Tapi segenggam tepung Elia minta. Secara manusiawi logika, ini wajar si janda bilang, demi Allahmu yang hidup, aku cuma punya nih sedikit tepung. Aku sedang mengolahnya. Ketika nanti kami sudah makan dan kami akan mati, karena sudah nggak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan keluar atas masalah ini. Krisis berkepanjangan karena hujan belum turun. Kami nggak tahu bagaimana solusinya kami menghadapi hari esok. Saudaraku, di tengah-tengah krisis, Elia datang minta makanan, saudara. Tapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman yang dimiliki oleh Elia itu yang diimpartasikan kepada si janda. Firman yang Tuhan sampaikan kepada Elia, firman yang didapat itulah yang diimpartasikan kepada si janda. Elia berkata, jangan takut, sebab bagilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Karena Tuhan yang berbicara kepada Elia, Tuhan yang memerintahkan Elia untuk menyatakan itu kepada Ahab. Tuhan yang memerintahkan Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Tuhan yang memerintahkan Elia untuk menemui janda itu, bahwa dikatakan tidak akan berkurang tepung dan minyak dalam buli-buli itu. Firman yang didapat, rema yang didapat, itu yang diimpartasikan, yang disampaikan kepada janda itu, sehingga janda itu menjadi percaya kepada Allahnya Elia, kepada Allah yang dipercayai oleh Elia, bahwa kalau Elia percaya Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Janda ini pun diyakinkan Allah sanggup untuk membuat tepung yang sedikit itu menjadi tidak habis sampai hujan turun, menuai, menanam sampai masa menuai. Tuhan katakan, Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan mereka. Si janda percaya, saudaraku. Si janda ini mendengarkan firman yang disampaikan Elia, percaya. Dia terima firman itu. Dia pegang firman itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini,
Melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Bahwa dikatakan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau taat kepadanya. Sekalipun di masa-masa krisis, Tuhan pasti akan memelihara kehidupannya. Nabi Tuhan, Nabi Elia, tahu karena Tuhan sudah berfirman maka tidak ada lagi yang mustahil. Mukjizat pun menjadi hal yang sehari-hari bagi Elia, sesuatu yang biasa. Maka dikatakan dia telah mengalami begitu banyak luar biasa, hari demi hari, mukjizat demi mukjizat, pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupannya. Keluarga sang janda itu pun juga akhirnya mengalami, seperti yang dikatakan tadi, tepung dan minyak itu tidak habis sampai masa menuai. Perhatikan dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan katakan jangan takut, ketika Tuhan katakan lakukan, melalui Elia, si janda melakukannya dan dia percaya, maka mujizat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan saudaraku, sampai tuntas Tuhan menolong, sampai hujan turun ke bumi, dikatakan persediaan itu tetap ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini, melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, krisis yang sedang kita hadapi mungkin bukan hanya krisis ekonomi, ada krisis-krisis yang lain yang sedang Tuhan izinkan kita hadapi dalam kehidupan ini. Pada kesimpulan ini Bapak Ibu, dikatakan masa krisis bukan akhir dari kehidupan kita. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita sekalipun krisis datang melanda, asalkan yang pertama taat melakukan kehendak Tuhan. Elia, seorang hamba Tuhan, janda di Sarfat, seorang kaum awam, mereka taat. Jangan bersungut-sungut walaupun harus menghadapi krisis. Apapun krisis di dalam kehidupan kita, dikatakan janganlah bersungut-sungut. Tetap percaya, tetap mengucap syukur, tetap pandang kepada Allah. Mari kita menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Kita menyerahkan diri dalam kendalinya, dalam pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan dengan ketaatan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dikatakan bentuk dari ketundukan itu adalah kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Masa krisis harus memberi. Aku aja kurang, masa aku harus begini? Tuhan katakan bentuk dari ketundukan itu adalah kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, tunduklah, lakukanlah. Dan itulah yang dilakukan oleh Elia dan juga yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Perkenanan dan ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan menjanjikan hal ini kepada setiap orang yang taat melakukan segala perintahnya. Dikatakan dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hanya orang yang taat kepada perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar sebagai pengikut Kristus, sebenar-benar mengasihi Tuhan. Mari koreksi saya dan saudara, siapapun kita yang mendengarkan firman ini. Tuhan mempertanyakan, benar-benarkah kita seorang murid, seorang jemaat yang taat kepada Tuhan? Sebagai contoh bukti ketaatan kita melihat adalah Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Sulit keadaannya, sekalipun sulit, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan. Janda ini percaya. Ketika Elia berkata, Tuhan sudah berkata, jangan takut. Tepung minyak itu tidak akan pernah habis sampai hujan turun ke muka bumi. Lalu janda itu percaya. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita percaya kepada firman Tuhan? Masihkah kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan. Mari banyak
invest waktumu untuk merenungkan firman Tuhan, bukan kepada hal-hal dunia, supaya firman itu yang akan terus mempengaruhi pola pikirmu dan semakin menumbuhkan iman dalam dirimu, dan engkau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan, percayakan hidupmu, percayakan apapun yang menjadi kekhawatiranmu, percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi engkau, firman Tuhan berkata bahwa Dia peduli terhadap keadaan yang kau sedang hadapi. Jangan pernah meragukan dan jangan pernah mengandalkan pikiranmu dan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Biarlah pada kesempatan hari ini firman Tuhan ini membawa kita benar-benar ingat bahwa sungguh Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, yang taat kepadanya, sekalipun di masa-masa krisis. Apapun krisis yang sedang kau hadapi saat ini, mari datang kepada Tuhan. Taat, baca firman-Nya untuk minta tuntunan Tuhan. Saya sering sekali, saudaraku, dari masa-masa kehidupan saya secara pribadi, saya berdoa kepada Tuhan. Dan lewat pujian sebagai ungkapan doa saya, saudaraku. Seperti pujian 1 berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saudaraku, kita perlu kasih karunia Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita nggak bisa berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Itu sebabnya apapun masa, sekalipun engkau di dalam sedang mengalami puncak keberhasilan ataupun sedang masa-masa krisis dalam hidupmu, tetap taat dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Yang kedua, percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhan akan memelihara kehidupanmu sampai Tuhan datang menjemputmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudaraku, kita akan masuk ke perjamuan kudus pada kesempatan hari ini. Ingat, darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Kalvari itu sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihimu. Bukan hanya dosamu diampuni oleh Tuhan, dibasuh, disucikan oleh Tuhan lewat darahnya, tapi kehidupanmu, masa depanmu pun diperdulikan oleh Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama pada kesempatan hari ini berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan, dan juga berdoa buat perjamuan kudus pada kesempatan hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa melalui firman pada kesempatan hari ini, kami ditegur, diingatkan, dan dikuatkan. Dan kami rindukan Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan firman ini Bapak, dimanapun kami berada, kami benar-benar belajar kepada Elia, kami benar-benar belajar kepada janda di Sarfat, memiliki ketaatan dan juga kepercayaan penuh kepada firman Tuhan, bahwa apa yang Engkau firmankan itu ya dan amin. Tuhan, ajar kami untuk taat melakukan apa yang Kau kehendaki, dan ajar kami untuk percaya kepada firman Tuhan. Bapak yang baik, di momen awal di bulan Juli kami akan masuk perjamuan kudus Tuhan, karena kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, kuasa darah-Mu yang menutup bungkus kami, membuat kami mampu Bapak melewati masa-masa krisis di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai roti dan anggur menjadi tubuh dan darah-Mu untuk pengampunan dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan pelanggaran kami. Berkati roti dan anggur, baik yang sedang di tangan oleh jemaat Tuhan dan juga yang di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami masuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti yang sudah dibagikan kepada masing-masing kita, boleh kita siapkan saudaraku, dengan sikap hormat kepada Tuhan. Kita menghormati bagaimana pengorbanan Kristus di Bukit Kalvari sebagai bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan peduli kepada kita. Mari bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi.
Inilah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini merupakan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Itulah firman Tuhan. Angkat cawan ini dengan tinggi-tinggi. Inilah darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat pengorbanan Kristus di Bukit Kalvari untuk menebus kita dari dosa. Mengucap syukur karena Tuhan menjamin akan memelihara kehidupan orang-orang yang taat melakukan kehendak-Nya dan juga yang percaya kepada firman-Nya. Bapak, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan dan kami sudah masuk perjamuan kudus, masuk dan menikmati tubuh dan darah-Mu untuk pengampunan dosa kami, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan atas kami, sehingga kami dijauhkan Tuhan dari keputusasaan oleh karena situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit termasuk virus COVID-19 yang sedang mengancam banyak jiwa-jiwa. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon penjagaan Tuhan. Berkati semua kami yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang benar-benar menaruh harapan kami kepada Tuhan, yang benar-benar sungguh-sungguh memohon perlindungan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang melindungi kami, jauhkan kami dari segala yang jahat. Berkati usaha setiap jemaat-Mu sehingga mereka Bapa terpelihara. Berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau yang menguatkannya. Tuhan, kami berdoa bahwa jemaat-Mu akan mengalami kemenangan demi kemenangan di sepanjang kehidupan mereka. Sama seperti Elia selalu mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya, biarlah juga kami mengalami, karena kami pun menunjukkan ketaatan kami dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah kami bisa melewati masa krisis dan Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan. Seperti janda di Sarfat, Tuhan menyatakan mujizat, menyediakan apa yang mereka perlukan karena dia taat dan percaya kepada Tuhan. Engkau pun menemukan kami, Tuhan, taat dan percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami percaya seluruh aktivitas kami, pergumulan kami, kehidupan kami waktu ke waktu di sepanjang bulan Juni, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Bersama-sama dengan Tuhan, kami akan berhasil dalam segala usaha kami, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaan yang sempurna atasmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya. Amin.